Pernahkah Anda merasa terlalu sering berkata, "Iya," bahkan saat Anda ingin berkata, "Tidak"? Terlalu baik kepada orang lain hingga lupa pada diri sendiri. Anda tidak sendirian. Terlalu baik bisa berbahaya, terutama ketika orang lain mulai memanfaatkannya. Tapi tenang, dalam video ini, kami akan membahas 15 cara yang efektif untuk menghentikan kebiasaan terlalu baik dan mulai menegaskan batas-batas Anda. Mari kita mulai. 1. Kenali bahaya menjadi terlalu baik. Menjadi baik adalah salah satu kualitas yang diinginkan oleh banyak orang, tetapi terlalu baik justru bisa merugikan diri sendiri. Orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain seringkali mengorbankan kebutuhan dan kepentingan pribadinya. Misalnya, Anda mungkin bekerja lebih dari seharusnya hanya karena tidak ingin membuat rekan kerja atau atasan kecewa, padahal dampaknya bisa membuat Anda kelelahan dan mengalami stres. Dalam jangka panjang, orang-orang di sekitar Anda bisa mulai meremehkan batasan Anda dan memanfaatkan kebaikan Anda untuk keuntungan pribadi mereka. Lihat kembali momen-momen dalam hidup Anda di mana kebaikan Anda justru menjadi bumerang. Refleksikan bagaimana situasi itu terjadi dan bagaimana perasaan Anda setelahnya. 2. Belajar mengatakan tidak. Bagi orang yang terlalu baik, berkata tidak bisa terasa seperti mengkhianati orang lain atau menyebabkan konflik. Tetapi, menolak permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas Anda adalah tanda kedewasaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Saat Anda terus berkata, "Ya," pada hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, Anda perlahan kehilangan kendali atas waktu dan energi Anda. Padahal, setiap kali Anda berkata, "Tidak," pada hal-hal yang tidak penting, Anda sebenarnya sedang berkata, "Ya," pada diri sendiri dan hal-hal yang lebih bernilai. Latih diri Anda untuk berkata, "Tidak," secara perlahan. Mulai dari hal kecil seperti menolak ajakan yang tidak Anda sukai atau permintaan yang membuat Anda tidak nyaman. 3. Tetapkan batasan yang jelas. Batasan adalah fondasi dari hubungan yang sehat, baik di tempat kerja, dengan keluarga, teman, maupun pasangan. Orang yang terlalu baik seringkali tidak memiliki batasan yang jelas karena takut mengecewakan atau membuat orang lain marah. Namun, batasan yang jelas bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk perlindungan diri. Dengan memiliki batasan, Anda menunjukkan kepada orang lain bagaimana cara memperlakukan Anda dengan hormat. Batasan juga membantu menjaga keseimbangan emosional dan mental Anda. Tentukan batasan-batasan dalam hidup Anda. Apakah itu terkait waktu kerja, hubungan sosial, atau hal-hal pribadi? Komunikasikan batasan ini dengan tegas namun sopan kepada orang lain. 4. Fokus pada prioritas Anda sendiri. Kebiasaan terlalu baik seringkali mengakibatkan Anda mengutamakan orang lain, sementara kebutuhan dan prioritas Anda sendiri terabaikan. Ketika Anda selalu berada di sana untuk orang lain, tetapi tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri, Anda akan merasa lelah, frustrasi, dan bahkan kehilangan arah. Penting untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya penting dalam hidup Anda, baik itu tujuan karir, kesehatan, atau hubungan pribadi. Dengan fokus pada prioritas Anda sendiri, Anda bisa memetakan hidup dengan lebih jelas. Buat daftar prioritas Anda, dari yang paling penting hingga yang bisa ditunda. Jangan ragu untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas Anda. 5. Evaluasi motivasi di balik kebaikan Anda. Terkadang, kita berbuat baik bukan karena kita ingin, tetapi karena kita ingin diterima dan diakui oleh orang lain. Motivasi ini tidak sehat dan bisa membuat Anda terus berada dalam lingkaran people pleaser. Penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena saya benar-benar peduli, atau hanya karena saya tidak ingin orang lain marah atau kecewa? Mengetahui motivasi di balik tindakan Anda adalah langkah penting dalam membentuk sikap yang lebih tegas. Setiap kali Anda merasa terlalu baik atau merasa terbebani oleh permintaan seseorang, tanyakan kepada diri Anda apa motivasi sebenarnya di balik tindakan tersebut. 6. Jangan takut untuk mengecewakan orang lain. Menjadi tegas berarti Anda tidak akan selalu bisa memenuhi harapan orang lain, dan itu tidak apa-apa. Rasa takut mengecewakan orang lain seringkali membuat Anda berkompromi dengan kebutuhan sendiri. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa membuat semua orang bahagia, dan itu bukan tugas Anda. Jika seseorang kecewa karena Anda menolak mereka dengan cara yang baik dan sopan, itu bukan kesalahan Anda. Latih diri Anda untuk mengatasi rasa tidak nyaman ketika mengecewakan orang lain. Ingatkan diri bahwa Anda memiliki hak untuk menjaga keseimbangan hidup Anda. 7.
Hindari membuat janji yang tidak bisa Anda penuhi. Orang yang terlalu baik cenderung mengiyakan semua permintaan, bahkan yang sulit untuk dipenuhi. Kebiasaan ini bisa merusak reputasi Anda dan membuat orang lain kehilangan kepercayaan. Lebih baik mengatakan, "Saya akan lihat dulu," atau "Saya tidak bisa saat ini," daripada berjanji lalu mengecewakan orang tersebut di kemudian hari. Menepati janji adalah cerminan dari ketegasan dan integritas Anda. Berhati-hatilah saat membuat janji. Pastikan Anda benar-benar memiliki kapasitas untuk memenuhinya sebelum berkata "ya". 8. Latih ketegasan dalam percakapan. Ketegasan dalam berbicara berarti menyampaikan pesan dengan jelas dan tanpa keraguan, namun tetap sopan. Saat Anda terlalu baik, Anda mungkin sering membiarkan pendapat atau keinginan Anda terpendam karena takut memicu konflik. Mulailah dengan menyatakan pendapat Anda secara jujur dan tetap tenang saat berbicara. Latih ketegasan Anda dalam situasi sehari-hari. Misalnya, jika seseorang meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, katakan dengan tegas, "Saya tidak bisa membantu kali ini." 9. Pahami perbedaan antara baik dan terlalu baik. Menjadi baik dan peduli pada orang lain adalah kualitas yang berharga, tetapi ada batasnya. Terlalu baik berarti Anda memberikan terlalu banyak waktu, energi, atau sumber daya Anda tanpa mendapatkan imbalan atau penghargaan yang sepadan. Memahami perbedaan ini akan membantu Anda menentukan kapan harus memberi dan kapan harus menolak. Ketika Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, evaluasi apakah tindakan itu benar-benar bermanfaat atau hanya membuat Anda lelah. 10. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan Anda. Rasa takut, seperti takut ditolak atau takut menyinggung perasaan orang lain, sering menjadi alasan mengapa orang terus bersikap terlalu baik. Namun, rasa takut tidak boleh menjadi penghalang untuk bertindak tegas. Menjadi tegas berarti Anda mengendalikan hidup Anda, bukan rasa takut yang mengendalikan Anda. Identifikasi ketakutan Anda dan hadapi satu persatu. Mulailah dengan situasi yang sederhana, lalu tingkatkan keberanian Anda secara bertahap. 11. Pelajari seni berkompromi. Menjadi tegas tidak selalu berarti Anda harus keras kepala atau kaku. Seni kompromi memungkinkan Anda tetap menjaga batasan tanpa harus membuat situasi menjadi tegang. Dengan berkompromi, Anda bisa tetap fleksibel sambil mempertahankan nilai-nilai yang penting. Saat berbicara dengan orang lain, tawarkan solusi yang saling menguntungkan. Misalnya, saya tidak bisa hari ini, tapi saya bisa membantu Anda besok. 12. Jangan mengharapkan imbalan untuk kebaikan Anda. Salah satu jebakan terbesar dari menjadi terlalu baik adalah mengharapkan imbalan atas kebaikan Anda. Ketika Anda tidak mendapatkan pengakuan yang diharapkan, Anda bisa merasa kecewa. Ubah mindset Anda, bahwa kebaikan tidak harus selalu diikuti oleh imbalan, dan tidak semua orang akan menghargainya. Berbuat baiklah karena Anda benar-benar ingin melakukannya, bukan karena Anda mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. 13. Perhatikan kesejahteraan mental Anda. Terlalu sering berkata "ya" dapat menyebabkan kelelahan mental dan emosional. Pada akhirnya, Anda akan merasa terbebani dan kewalahan dengan banyaknya tanggung jawab. Luangkan waktu untuk merawat diri sendiri dan menjaga kesejahteraan mental Anda. Ini termasuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan mengatakan tidak pada hal-hal yang membebani Anda. Jadwalkan waktu untuk self-care secara rutin. Ini bisa berupa meditasi, membaca buku, atau sekadar beristirahat sejenak. 14. Bersiaplah untuk mendapat reaksi negatif. Ketika Anda mulai menjadi lebih tegas dan menegakkan batasan, tidak jarang Anda akan menghadapi reaksi negatif dari orang-orang di sekitar Anda. Ini mungkin termasuk kemarahan, kekecewaan, atau bahkan manipulasi emosional. Hal ini terjadi karena mereka terbiasa dengan kebiasaan Anda yang terlalu baik dan merasa terancam oleh perubahan tersebut. Sangat penting untuk memahami bahwa reaksi negatif ini bukanlah tanggung jawab Anda. Setiap orang memiliki hak untuk merasakan apa yang mereka rasakan, tetapi Anda tidak bertanggung jawab atas reaksi tersebut. Siapkan diri Anda untuk menghadapi ketidaknyamanan ini. Ingatlah bahwa perubahan positif untuk diri sendiri terkadang memerlukan pengorbanan, termasuk hubungan yang mungkin menjadi sedikit tegang pada awalnya.
15. Buat jurnal perkembangan diri. Untuk menjaga motivasi dan melacak kemajuan Anda dalam menjadi lebih tegas, buatlah jurnal perkembangan diri. Catat setiap kali Anda berhasil menegaskan batasan dan bagaimana perasaan Anda setelah melakukannya. Jurnal ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat akan kemajuan Anda, tetapi juga membantu Anda memahami pola pikir dan emosi yang muncul saat Anda berusaha menjadi lebih tegas. Dengan mencatat pengalaman ini, Anda dapat melihat bagaimana sikap Anda berkembang dari waktu ke waktu. Anda mungkin akan terkejut dengan seberapa jauh Anda telah datang. Selain itu, menulis tentang pengalaman positif dan negatif akan membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merayakan setiap pencapaian. Kebiasaan terlalu baik seringkali mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan kita sendiri. Dengan 15 cara ini, Anda bisa mulai menghentikan kebiasaan tersebut dan belajar menjadi tegas. Ingat, menjadi baik itu penting, tapi terlalu baik tanpa batasan bisa berbahaya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak tips tentang bagaimana menjadi lebih tegas dan berdaya. Sampai jumpa di video berikutnya.